Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbil zidni ilma warzuqni fahman amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Dimulai dari yang pertama Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzi Nasution, Afif Putra, Afif, ada kabar? Tidak. Anastasia, Anissa, Cairan, Devi, Tira, Diwa, Izin, Excel, Fadila, Fajar Putra Anissa, Fadila, Febiati, Febiola, Ayatul, Febiola Mano, Ayatul Nafisa, tidak hadir, tidak ada kabar. Intan Permatasari, tidak ada kabar. Lutfi, Muhammad Abdullah, Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Abino, tidak ada kabar. Muhammad Fadli, tidak ada kabar. Nadira Revadani, Alfa, Najwa, Nurul, Rahayu, Reski, Saskia, Senia, Tiara, Ulkolbi, Ulima, tidak ada kabar. Tiko, Citra. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya membahas tentang materi, ibu harap HP semua dikumpul. Oke, Bu. Untuk minggu sekarang kita akan masuk ke bab 5 dan untuk pelajaran kita minggu lalu apakah masih ingat? Tentang apa? Khutbah, gabah, sama KPD. Nah, apakah masih ingat tentang khutbah? Masih. Apa itu khutbah? Yang dilakukan oleh para laki. Ada lagi? Kalau khutbah itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja dan harinya juga ada ketentuan hari di mana yang pertama di hari Jumat, setiap hari Jumat, yang kedua di hari Idul Fitri dan yang ketiga di hari Idul Adha. Nah, kalau untuk dakwah bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dan kalau tabligh itu secara menyeluruh atau memang untuk mengingatkan saja lebih dalam lagi mengenai isi dari sebuah ceramah atau isi dari khutbah. Oke, sesuai kesepakatan kita minggu depan, bahwasanya kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 5, di mana kita akan membahas mengenai tentang tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Di mana kita akan menelusuri mengenai para tokoh-tokoh, di mana di sini ada 7 tokoh yang harus kita telusuri dan harus kita cari tahu. Yang pertama yaitu Abu Abdul Muhti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Siapa nama tokoh yang pertama? Al-Bantani. Nah, di sini di mana riwayat hidupnya yaitu yang pertama nama lengkap beliau. Ini kalau saya katakan secara pribadi. Secara pribadi bagian tidak menjawab, tidak menjawab banyak secara riwayat ibu. Di mana nama lengkap beliau yaitu Abu Abdul Muhti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Zawi Al-Bantani. Siapa nama beliau lengkapnya? Abu Abdul Muhti Muhammad bin Umar Al-Bantani. Nah, beliau juga dikenal dengan nama Muhammad Nawawi Al-Zawi Al-Bantani, itu nama yang terkenal. Lalu lebih terkenalnya lagi beliau dinamakan dengan Syekh atau Imam Nawawi. Pernah mendengar Imam Nawawi? Nah, selanjutnya ada ayahnya bernama Umar bin Arabi. Siapa nama ayahnya? Umar bin Arabi. Jadi beliau juga adalah seorang ulama di Banten. Dan selanjutnya ada dikisahkan bahwa Syekh Nawawi ini masih keturunan dari Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Wali Songo. Pernah mendengar kan Wali Songo? Yaitu Sultan Banten I. Yaitu Maulana Hasanuddin adalah Imam Nawawi. Adalah salah satu cucu dari Rasulullah. Jadi cucu Rasulullah ini yang pertama Maulana Hasanuddin. Siapa Nabi Muhammad? Maulana tersebut. Siapa tadi yang bilang tahu Bu? Siapa bilang? Apa Imam Nawawi? Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah salah satu imam. Coba mazhab. Jangan salah dari Wali Songo. Wali Songo itu Imam Abu sama Bupati ya Bu. Jadi Imam Nawawi itu adalah salah satu tokoh mazhab yang disebut sebagai mazhab Syafi'i. Tapi kalau sudah dilanjutkan di kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau yang kita sebut dengan 1230 Hijriah. Di mana beliau lahir? Di kampung Tanara. Selanjutnya, beliau wafat pada tahun 1314 Hijriah pada tanggal 25 Syawal atau yang disebut dengan 1897 Masehi. Jadi sekitar 84 tahun beliau wafat. Selanjutnya ada dari karya beliau, di mana karya beliau ada 9 karya yang ditulis oleh beliau. Karya yang pertama yaitu Sulam Al-Munadah Syarah Safinah Al-Salah. Jadi ada 9 karya, misalkan baca nanti akan dikirimkan. Bahasanya itu dalam bahasa Arab semua. Dan tokoh yang selanjutnya, kita masuk tokoh yang kedua yaitu Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwadi Al-Makassari. Siapa nama tokoh kita yang selanjutnya? Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Kalwadi Al-Makassari. Nah, nama lengkap beliau juga ada yang disebut dengan Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul
usia 72 tahun. Jadi akhir riwayatnya itu sampai pada usia 72 tahun itu beliau mengakhiri hidupnya karena sudah ajalnya. Lalu beliau di goa tersebut pas dia kembali ke goa, lalu beliau menikahi putri Sultan Goa yang berusia 18 tahun. Namanya tidak disebutkan di sini. Lalu putri Sultan Goa dan beliau juga pernah ke Aceh dan ke Banten. Kenapa beliau ke sana? Jadi beliau ke Banten untuk menemui sahabatnya yang bernama Sultan Agen Tirta Yasa. Siapa nama sahabat beliau? Yang mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan di Banten. Inilah yang menegakkan, yang mengangkat dia sebagai kesultanan di Banten tersebut. Teladan yang dapat kita contoh dari beliau, yang pertama dari keturunan beliau, dari penjajahan beliau, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Apa teladan beliau? Menuntut ilmu. Dari keturunan beliau, dan penjajahan beliau, dan ikhtiarnya dalam menuntut ilmu. Dan ini juga dapat kita jadikan panutan, bisa kita jadikan contoh. Dan Yusuf di sini mempelajari sekitar 20 tahun untuk menuntut ilmu di Timur Tengah. Nah, ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan beliau juga melakukan itu sekitar abad 17 Masehi. Dan di sini, Syekh Yusuf sudah pindah ke Banten pada periode itu dari Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Makassar yang dipimpin oleh ahli karya desain. Paham? Selanjutnya, dari karya tulisnya beliau inilah dia dikenal sebagai kita sebut mursyid, yaitu sebuah pemimpin yang tarekat dengan Al-Wadiyah dan juga mengadakan tarekat lainnya seperti Qadariyah, Naqsabandiyah, Baghdadiyah, dan Syarqiyah. Ini semua adalah ijazah yang beliau terima. Jadi ada karya tulisnya ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 ijazah yang beliau terima. Dan semua ijazahnya ini adalah berisi tentang pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengacu terhadap kualitas akhlak yang mulia serta penekanan amal saleh yaitu zikir baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, inilah karya tulis beliau ada 5 karya tulis beliau. Nanti saya baca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang ketiga yaitu Abdus Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Talimbani. Siapa tokoh kita yang selanjutnya? Selanjutnya kita masuk ke teladanan yang dapat kita contoh di mana di sini sesampainya beliau di Mekah dan di Madinah, dia selalu semangat dia dalam belajar untuk menuntut dan mempelajari ilmu-ilmu yang belum beliau pelajari dan memperdalam lagi sebuah ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya dari guru dan ulama yang terkenal seperti disebutkan dari gaya Arab. Dan beliau merupakan yang biasanya dan langsung kita tetap memberikan perhatian atau perkembangan sosial, politik maupun keagamaan di Nusantara Indonesia. Nah, di sini Muhammad Al-Jauhari dan atau Lara Al-Masri atau yang di Mesir, yaitu tidak disia-siakan perjuangannya untuk menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya yang beliau menuntut ilmu, tetapi menjadi salah seorang ulama Nusantara yang disegani dan dihormati di kalangan ulama Arab. Jadi beliau sangat disegani oleh umat semua di Banten tersebut. Selanjutnya dari karya tulis beliau, di sini Syekh Abdus Somad itu termasuk pengarang, bukan pengarang yang abal-abalan ya, tapi memang pengarang yang produktif, pengarang yang tradisional dengan karya-karya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Jadi itu nama kitab yang terkenal sampai saat sekarang ini. Nah, kedua kitab ini juga merupakan kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yaitu Bidayat Al-Hidayah dan Lugat Ilyah Ulum Al-Din. Nah, inilah karya-karya tulis beliau. Ada berapa? Ada 15 karya tulis beliau dengan bahasa Arab. Nanti kita baca. Lalu selanjutnya tokoh kita yang keempat dari Nuruddin bin Ali Ar-Raniri yang riwayat hidupnya di sini. Nama ini belum tentu nama lengkap beliau karena nama lengkap beliau yaitu Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasandi bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Nah, nama lengkap beliau? Yang keempat, ayo lagi sama nama lengkap beliau? Zainuddin Muhammad bin Ali bin Hasani bin Muhammad Hamid Al-Qadiri Al-Quraisy. Nah, itulah nama lengkap beliau. Dan beliau juga memiliki keturunan dari nasab yaitu dari suku Quraisy. Nah, yang suku ini keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ayah beliau juga pedagang Arab yang bergerak dalam pendidikan agama. Nah, sedangkan nama populer beliau yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Nuruddin. Itu nama populer beliau. Lalu Syekh Nuruddin ini diperkirakan sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, itu wilayah penjuran India, dan beliau wafat pada tanggal 2. Nah, ini nama tokoh-tokoh kita, ada 7 tokoh, jadi dapat kalian pilih salah satu dari 7 tokoh ini. Dengan nama lengkap Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Muhammad Hamid Al-Raniri Al-Quraisy. Kami memilih tokoh tersebut karena salah satu proyek besarnya adalah menjalankan pelajaran tasawuf Syafi'i dan diartikan oleh Hamid Al-Junaid dari Syamul dan yang dianggapnya dapat merusak akidah iman, dan ia menulis beberapa kitab untuk mengklarifikasi kesalahpahaman ini, termasuk Tibyan fi Amri fi Ma'rifah Al-Niyat, dan beliau menghasilkan 29 karya tulisnya. Kami memilih ulama Hamzah Fansuri. Alasan memilihnya karena ulama Hamzah Fansuri adalah ulama sufi dan sastrawan penting pada abad ke-16 yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama melalui pengajaran tasawuf dan karya sastra. Terima kasih. Kami dari kelompok 3, Al-Sahbi
memilih Syekh Nawawi Al-Batani itu keteladanan yang dapat ditiru kerendahan hati, kejujuran, dan bertanggung dan cara menyebarkan ilmunya. Alasan memilih Syekh Nawawi Al-Batani karena beliau merupakan ulama Nusantara bertaraf internasional yang diakui ilmunya dan juga karya-karyanya yang dapat dibaca.